Sekarang gue mau ajak lu mikir lebih dalam, bukan soal AI bisa apa, tapi soal manusia mau berdiri di posisi yang mana. Karena dari semua data yang gue lihat, dari UMKM sampai perusahaan gede, dari kreator sampai influencer, yang nentuin masa depan lu itu bukan sebuah tools, tapi sebuah role. Ini jarang dibahas orang. Video ini bakalan buka mata lu soal AI, dan gimana step up dan cuan dari AI. Jangan nonton setengah-setengah. Hampir semua orang mulai dari sini, dan ini wajar banget. Lu ketemu AI nih, dan lu ngerasa, wah, ini bisa ngebantu kerja gua. Lu mulai pakai AI buat nulis, desain, edit, dan riset. Kerjaan yang tadi 5 jam, jadi 1 jam. Produktif, cepat, kelihatan maju, dan semakin banyak orang yang pakai AI. Tapi pasar mulai mikir, kalau kerjaan lebih cepat sekarang, kenapa gua harus bayar mahal? Nah, disinilah tekanan ke operator mulai muncul. Freelance AI masih dicari, tapi nilai tawarnya menurun. Kalau lu bertahan terlalu lama di sini tanpa mikir buat next move, AI bukan bikin lu kaya, tapi AI bikin lu lelah dengan cepat. Role ini kelihatannya menyenangkan. Lu pakai AI buat produksi konten, bikin video lebih cepat, nggak perlu shoot ribet, nggak perlu tim gede. Secara teknis, semua jadi lebih mudah. Dan itu bukan masalah. Masalahnya muncul di titik yang lebih dalam. Banyak kreator berhenti setelah kontennya jadi. Padahal yang paling penting justru bukan di produksinya, tapi kenapa konten itu harus ada. Di 2026, hampir semua orang bisa buat konten. AI udah hilangin hambatan teknis. Shoot konvensional digantikan AI. Editing dipercepat. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana cara bikin konten. AI cuma bantu lu menghilangkan capeknya produksi. Tapi isi konten lu tetap ditentukan sama satu hal. Lu mau dikenal sebagai apa? Ini role yang sering diremehin, padahal pasar butuh solusi kecil, bukan teknologi besar. Bisnis nggak peduli AI model apa, mereka tuh pedulinya gini, masalah gue kelar apa enggak. Di role ini, yang dibayar bukan kecanggihan, tapi kejelasan solusi. Di role ini, micro tools itu bukan bikin AI baru, tapi bungkus kemampuan AI yang udah ada jadi alat kecil yang langsung kepakai. Contoh paling jelas sekarang, Nano Banana di Gemini buat foto realistik. Secara teknis, Nano Banana itu cuman image generator. Tapi ketika dibungkus jadi micro tools, nilainya langsung naik nih. Bayangin, sudut pandang bisnis UMKM gak peduli, ini pakai Gemini, ini pakai Nano Banana, ini model apa. Mereka hanya peduli, bisa bikin foto produk gue kelihatan kayak studio atau enggak. Nah, disinilah micro tools bermain. Produk digital 2026 itu bukan ibu pajang, tapi framework, template, dan sistem. Contohnya nyata gini, lu punya keahlian di suatu bidang, misalnya konten AI, iklan AI, UMKM, foto produk, atau automasi sederhana. Daripada lu jelasin satu-satu ke klien, lu produksi something. Contohnya nih, micro tools, Nano Banana Framework. Lu ngerti foto realistik, lu tahu kesalahan UMKM pas foto, angle yang aman buat foto, lighting yang kelihatan asli, lu buat produk digital web app untuk transfer foto biasa pakai HP dengan kualitas studio. Customer sisa upload, gak usah ngeprom, jadi sesuai dengan desain prom lo. Yang dibayar bukan Nano Banana-nya, tapi pengalaman lu ngerapihin hasil dari Nano Banana. Contoh kedua, Custom GPT bukan sekedar Custom GPT. Custom GPT khusus untuk UMKM F&B yang bantu bikin caption, menu, dan promo harian. Nah, di dalamnya sebenarnya udah ada prompt sebenarnya yang lu udah bikin dengan alur yang jelas. Bahasanya disesuaikan pasar. Misalkan nih, user nggak perlu pikir prompt, tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan dari custom GPT lu. Jadi output. Ini bukan jual AI, ini jual cara berpikir lu yang udah dibungkus jadi tools. Bisnis sekarang nggak nanya perlu AI atau enggak sih, tapi bagian mana yang harus dihemat, yang bisa dihemat. AI agent butuh workflow, butuh aturan, butuh konteks, dan yang dibayar itu bukan yang nyalain AI sebenarnya, tapi yang ngerancang sebuah sistem. Nah, di akhir 2024, ada satu bisnis gue yang gue pegang langsung, dan itu bisnis online. Nah, orderannya masuk tiap hari, semua via WhatsApp. Awalnya gue punya 3 customer service. Di atas kertas sih kelihatannya rapi ya, ada 3 orang, tapi waktu kita buka datanya ada satu hal yang kelihatan jelas. Sebagian besar chat itu bukan masalah yang besar. Isinya hanya pertanyaan yang berulang-ulang. Harganya berapa? Ready warna apa? Cara ordernya gimana? Sudah dikirim belum? Resinya mana? Pertanyaan yang sama setiap hari. Dan itu semua dikerjakan oleh manusia.
Nah, di titik itu, bisnis sudah tidak tanya lagi perlu AI atau enggak. Pertanyaannya, bagian mana yang harus dihemat tanpa nurunin kualitas. Nah, disitulah gue mendesain AI agent gue untuk menjawab berbagai kebutuhan customer sesuai dengan knowledge produk dan SOP dari gue sendiri. Nah, disinilah skop besar AI agent kelihatan. Jadi dia bukan tools tambahan sebenarnya. Kerjaan yang dulunya butuh banyak orang, sekarang cukup 1 orang plus AI agent untuk mengerjakan dengan maksimal. Jadi, yang paling rapi membagi kerjaan antara manusia dan AI agent, itulah yang pemenangnya. Jadi yang mahal itu bukan kita setup AI, tapi gimana kita menentukan kapan kita pakai manusia dan kita kapan pakai AI. AI itu mesin pengganti. Dia nggak pernah salah. Yang sering salah itu posisi manusianya. Kalau lu udah ngerasa dapat sudut pandang baru dari video ini, tulis di komentar dan lu lagi di role apa sekarang. Dan kalau lu pengen konten AI yang nggak sekedar update fitur-fitur doang, tapi ngebantu lu naik level secara nyata, stay tune di channel ini.